Jika orang mau ada di 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, ya nggak, ya bagaimana ya? Jadi ya memang Pak Slamet Riyadi lah, tolong Pak, kasihani dia gitu, kasihani dia ya. Dia ada dalam kebimbangan. Ya ada dalam kebimbangan, nggak tahu mau milih apa, mungkin rasa takut ya. Rasa takut, mungkin di bawah tekanan, atau mungkin atas idealismenya di sendiri. Ya pengetahuannya yang begitu banyak dengan buku ini, buku itu, buku ini, akhirnya dia ada tanggapan. Monggo. Ya, suaranya hilang Pak. Suaranya coba mute-nya dilepas. Ya tepat sekali ya. Pak Wahyu Ilahi memberikan jawaban ini tuh memang betul. Tadi saya sudah mau mengarahnya ke situ. Oke, terima kasih sudah dijawab Pak Wahyu Ilahi ya. Namun satu lagi saya ingin menambahkan, dari saya melihat waktu live kemarin itu, sebenarnya saya mau masuk, tapi memang nggak tahu, saya lebih suka melihat dan mendengarkan. Dan saya punya satu istilahnya melihat di situ atau gambaran bahwa Pak Ibnu Kalam ini, itu ringkasan saya kemarin itu begini. Jadi rasionya beliau itu menundukkan kebenaran Roh Kudus, bukan kebenaran Roh Kudus yang menundukkan rasionya atau pikirannya atau pendapatnya. Itu yang saya tangkap kemarin seperti itu. Nah, makanya kita juga harus mengenal tentang Roh Kudus. Artinya begini, kalau kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Artinya tubuh kita itu bait Roh Kudus. Nah, makanya kemarin sebenarnya saya mau masuk tapi nggak bisa. Nah, ini akan saya bacakan ya di 1 Yohanes 5 ayat 6. Ini akan mengerti nanti tentang bahwa Roh Kudus itu juga memiliki rasio dan adalah dirinya kebenaran itu. Jadi jangan sampai rasio kita atau kebenaran yang kita yakini benar tapi melampaui atau istilahnya itu tidak tunduk pada kebenaran Roh Kudus. Nanti akan ketemu semua. Ini nanti saya ambil 3 atau 4 ayat mungkin akan ketemu jawabannya dari hasil saya melihat kemarin itu. Jadi di Ibnu Kalam, setiap ada orang yang mau memberikan pengertian tentang firman Tuhan, mereka Pak Ibnu Kalam sudah menolak dulu, membantah dulu. Itu selalu saya lihat seperti itu. Nah, akhirnya apa? Yang seharusnya Roh Kudus adalah kebenaran, tapi dibalik rasio dia yang benar, dan selalu memakai sangkalan ayat-ayat yang lain seperti itu. Nah, kita yang sebagai istilahnya saudara yang ingin memberikan satu pengertian tentang firman Tuhan, sudah ditolak dulu dengan inteleknya, istilahnya seperti itu. Makanya kalau saya lihat di situ, intinya gini, jadi kita hanya sebagai teman atau saudara yang berusaha memberikan pengertian tentang firman, tapi beliau ini sudah melakukan fungsi inteleknya itu untuk intinya itu di atas kebenaran yang sejati, artinya di atas kebenaran Roh Kudus. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar berintelek ya, tetapi juga menjadi sumber segala intelek, sumber segala rasio kebenaran dan ilmu. Nah, ini beliau ini belum mencapai ke situ. Akhirnya saat beliau ini mengartikan tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, tidak tahu nasnya dan tidak tahu kelanjutannya, seperti yang Pak Wahyu Ilahi katakan tadi. Itu tepat sekali. Makanya sudah percaya sama Tuhan Yesus tapi masih melakukan ritual atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia, yaitu yang di Matius tadi ya, Matius 15 ayat 9 ini persis banget. Jadi percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi beliau ini masih melakukan ritual atau katakanlah ajaran-ajaran yang diperintahkan manusia. Sedangkan Tuhan Yesus sudah jelas sekali, misalnya dalam Amanat Agung, ya. Agak terlalu keras ya buat saya. Terlalu keras. Jadi ya hanya bisa didoakan ya. Kadang-kadang sih saya pikir begini. Saya pikir kalau orang, biasanya kalau saya orang egonya seperti itu harus diangkat-angkat dulu gitu. Tetapi kalau kita pikir ini mau bertemu dengan Tuhan, kalau dia karena egonya sendiri sama aja. Ya, sebentar saya ke belakang dulu ya. Miss Hadasa tolong di-handle dulu ya ngobrol ya. Saya ke belakang dulu ya. Iya.
Mm-mm. Ya, kalau saya melihatnya jadinya begini Pak Slamet. Jadi kalau Iya. saya ketemu anak-anak yang egonya tinggi, itu yang merasa dirinya pinter, itu biasanya saya puji-puji dulu. Puji-puji dulu, baru nanti dia udah senang, baru saya masuk gitu. Tetapi ini kan masalahnya nggak bisa begitu. Dianya hatinya yang dibutuhkan adalah kerendahan hati gitu loh. Kalau dia nggak merendah di hadapan Tuhan, kita cuman dia makan puji dari kita sama juga nol gitu, nggak ada Iya, betul. artinya juga gitu. Jadi saya kalau buat Pak Ibnu Kalam ya saya akui teman-teman berusaha ya untuk apa sih namanya, untuk memberi dia masukan, tapi karena dia kerasnya, menurut saya itu kayak apa ya, kayak nantinya jadinya dia jadi sakit hati, teman-teman jadi nggak sabaran sama dia. Itu saya takutnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang dia perlu ketemu orang yang benar-benar udah ada di atasnya. Itu. Yang juga pakai logika supaya dia mau mendengar gitu. Masalahnya kan di situ dia nggak mau mendengar. Gimana Iya, dia betul, mau? Bu. Jadi intinya beliau ini jadi belum mengerti tentang Roh Kudus. Artinya kenapa dia belum mengerti? Yang seperti yang kemarin dalam diskusi itu yang saya dengarkan, kenapa beliau nggak mau dibaptis? Itu karena ya itu tadi masih menolak. Imannya itu masih menolak sebenarnya, walaupun mulutnya percaya tapi hatinya masih menolak. Makanya kalau saya simpulkan, jadi beliau ini istilahnya pengertian atau kebenaran yang dia punya, yang dia yakini itu melampaui kebenaran Roh Kudus. Makanya tadi saya katakan begini, jadi Roh Kudus itu bukan hanya mempunyai rasio, tetapi Roh Kudus juga adalah sumber segala rasio yang benar. Karena dia adalah kebenaran itu. Jadi bukan saja demikian, Roh Kudus adalah roh yang mewahyukan kebenaran dan yang memimpin orang masuk ke dalam segala kebenaran. Nah, beliau ini tidak mau memahami itu. Misalnya di ayat Yohanes 14:7, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini Roh Kudus belum diam di dalam diri dia karena dia belum menerima Tuhan dengan hatinya, dengan ketulusannya. Nah, misalnya kita lihat lagi di Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nah, beliau ini di dalam kebenarannya masih memutlakkan kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Roh Kudus. Sehingga saat dia bersaksi mengatakan bahwa dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun hanya mulutnya, hatinya belum. Mau iblis pun juga percaya kok kalau Yesus itu anak Allah, juga Juru Selamat. Kan begitu. Nah, kita lihat lagi. Ini tentang ayat-ayat Roh Kudus. Ini penting supaya orang itu mengenal kebenaran yang sejati. Misalnya di Yohanes 16 ayat 13 ya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Pak Ibnu Kalam ini, kebenaran yang dia katakan, kebenaran dari dirinya sendiri. Saat saya lihat kemarin itu, bukan kebenaran dari Roh Kudus. Jadi di sini Roh Kudus itu bukan hanya bukan hanya mempunyai kebenaran dari dirinya, tetapi dia adalah dirinya kebenaran itu sendiri. Jadi bukan hanya dirinya kebenaran, tetapi dia juga adalah pewahyu kebenaran. Ya, bahkan bukan saja pewahyu kebenaran, tapi juga yang memimpin pikiran manusia masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dia bukan saja mempunyai rasio Roh Kudus, tapi dia adalah sumber dari segala
semua makhluk yang berasio. Inilah unsur pertama yang dimiliki oleh Roh Kudus yang menunjukkan bahwa dia adalah satu pribadi di mana dia juga punya rasio yang menundukkan rasio semua umat manusia atau semua manusia yang sudah menerimanya. Lah, beliau ini Pak Ibnu Kalam belum sampai ke arah itu. Artinya rasionya atau kebenaran yang dia percayai menundukkan kebenaran Roh Kudus. Iya. Itu dari saya, Bu, tambahan saya. Oke, terima kasih. Lanjut, Bu. Selamat. Iya. Selamat. Iya, Bu. Dia kan berharap saya maunya levelnya itu dibaptis Roh Kudus gini. Sekarang gini, gimana dia mau dibaptis Roh Kudus yang dia nggak mau menerima Roh Kudus? Ya, Nah, ya sendiri itu. juga belum. Dan gini kan, saya setuju dengan Pak Slamet dengan kesimpulan sebenarnya dia belum mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya dia tuh masih menolak. Seperti yang ada kan, tidak ada seorang pun bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Yang begitu kan ada di mana tuh, di Korintus ya Pak? Korintus kalau nggak salah itu ya. Mana ya itu ya, coba saya cek. Saya nggak hafal ayat. Oh, 1 Korintus 12 Pak, ayat 3. Oh ya ketemu. Iya. Itu kan di situ udah dikatakan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus gitu. Nah, kalau dia aja belum menerima Roh Kudus, bagaimana dia mau mengaku Yesus sebagai Tuhan secara sungguh-sungguh, secara benar? Itu masalahnya. Lah, untuk menerima Roh Kudus dia harus butuh kerendahan hati ya. Kalau dia masih egonya tinggi, ya susah. Makanya kalau saya Pak, ya cuma bisa bilang ya mendoakan gitu. Karena dia saking kerasnya, nanti kita jengkel, kita jadi nggak hormat sama dia. Jadi kita nggak sopan sama orang tua kan repot. Gitu. Tapi kalau menurut saya dia sudah jauh melangkah gitu. Jadi sepertinya dia bikin ajaran baru akhirnya. Iya, ya kan? Jadi sinkretisme dia masih sholat ya. Dia masih sholat gitu kan. Tetapi dia mengaku Yesus adalah Tuhan gitu. Dan dia tidak mau dibaptis karena nggak semua kok, nggak harus kok gitu. Jadi dia memadukan gitu. Terus dia berdakwah, dia ngajarin ini, ngajarin itu. Tetapi semua nggak berasal dari Alkitab. Kalau dia mau ngajarin tentang Alkitab, nggak dari Alkitab diambil, dari pandangan ini, dari buku yang ini, buku ini. Saya nggak ngerti itu yang dia punya apa sih, Mutazila apa segala macam itu aliran apa ya Pak Slamet Riyadi ya? Mutazila itu apa gitu loh? Apa itu Pak? Tolong Pak. Banyak Bu. Ya saya sendiri kurang hafal Bu, karena begitu banyak aliran. Karena kalau di dalam ya, jadi gini. Kalau di dalam agama sana itu, kalau sudah mengikut satu aliran, itu dia nggak mau peduli dengan aliran yang lain. Intinya aliran yang lain itu dianggap bid'ah seperti itu. Bahkan bisa dianggap kafir kayak gitu. Itu aja Bu. Ya, Mutazila gitu. Dia selalu ngomong Mutazila. Saya bilang Mutazila itu apa ya? Saya nggak banyak tahu. Jadi banyak aliran-aliran itu. Jadi nah, dia mengajarkan kekristenan dari ajaran-ajaran entah dari mana gitu. Nah, ini kan nggak benar gitu loh, nggak boleh diikuti, nggak boleh didengar sebetulnya. Karena kalau kita mengaku Yesus, ya Yesus segalanya. Yesus adalah, bahkan kita harus pikul salib. Ya, ketika orang mau ada di 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, ya bagaimana ya? Jadi ya memang Pak Slamet Riyadi lah, tolong Pak kasihani dia gitu, kasihani dia ya. Dia ada dalam kebimbangan. Ya, ada dalam kebimbangan, nggak tahu mau milih apa, mungkin rasa takut ya, mungkin di bawah tekanan, atau mungkin atas idealismenya di sendiri, ya pengetahuannya yang sebegitu banyak dengan buku ini, buku itu, buku ini, akhirnya dia bingung sendiri, dia nggak tahu mana buku sesat, mana buku yang benar, dia padukan, dianggap semuanya baik gitu, ya kan Pak? Jadi ya kalau saya lihat ya, kenapa Pak? Ya, jadi gini ya, Pak Ibnu Kalam memang ini ya, di dalam kebingungan dan di saat dia bingung itu justru
dia menghujat Roh Kudus ya. Sebenarnya Roh Kudus juga menyatakan diri kepada dia. Makanya kasihan sekali Pak Ibnu Kalam ini kan gitu loh. Karena ketakutan dan macam-macam dia akhirnya menghujat Roh Kudus. Nah, di dalam Markus 3 ayat 28-29 saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, sebenarnya Pak Ibnu Kalam itu sudah mendapat tuntunan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan itu satu loh. Karena memang firman Tuhan jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya apa? Setiap mulut kita mengatakan Yesus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus. Gitu Bu. Iya. Nah, ketika sudah itu perintah Roh Kudus mengakui Yesus itu adalah Tuhan, kemudian dia tidak mengambil posisi segera dalam ikut jalan-jalannya Tuhan, ya, melalui pimpinan Roh Kudus, maka dia melawan Roh Kudus. Nah, dia kena ayat ini, 29 ini, Bu. Iya. Ini ngeri sekali. Iya, menghujat Yesus, mengatakan Yesus, ya, karena Yesus itu kan flesh 100% daging, ya, dia bisa diampuni. Tapi ketika rohnya Yesus atau Roh Kudus itu yang dia lawan, maka dia akan mendapat dosa kekal, tidak akan mendapat ampun. Makanya ini yang perlu kita didik, ya Pak. Kalau mau berdiskusi, mau ngobrol harus bagaimana? Tentunya kekuatan dia, akal pikirannya dia untuk mengatakan Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Karena firman Tuhan jelas tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, kata firman Tuhan, yang memilih kamu. Aku itu apa? Roh Kudus yang berbicara. Itu sih tambahan saya sementara ini. Iya. Iya. Mulanya gini, bukan kesimpulan, artinya begini. Jadi beliau ini, Pak Ibnu Kalam tuh belum mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Ya. Baptisan Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudus membaptis kita, itu bukan seperti itu. Tetapi Kristus yang membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus berarti Roh Kudus membersihkan kita dan menguduskan kita. Sama seperti air yang melambangkannya. Nah, Roh Kudus itu merupakan realitas yang memberikan pengampunan dan pengudusan, sehingga di dalam baptisan air kita menyatakan pertobatan untuk mengampuni dosa kita, dan di dalam baptisan Kristus dengan Roh Kudus kita mendapatkan realitas pengudusan, pengampunan, dan status sebagai orang kudus, dan penggabungan keduanya yaitu ke dalam tubuh Kristus. Nah, tentang baptisan Roh Kudus ini, kalau beliau ini pernah belajar Alkitab, belajar teologi, itu kurang lebih hanya muncul sekitar 7 kali istilah dalam baptisan Roh Kudus dalam Alkitab. Nah, tapi itu nanti kita bahas di lain waktu lah, karena memang untuk membahas tentang baptisan Roh Kudus ini tidak mudah. Nah, beliau ini tidak tahu nasnya, istilah seperti itu, tidak memahami bahwa baptisan Roh Kudus itu seperti apa, beliau nggak tahu. Makanya tanpa adanya baptisan air dalam arti itu sebagai lambang, sebagai meterai, ya dia nggak bakal mengerti tentang Roh Kudus gitu. Nah, itu nanti dibahas yang lain aja. Intinya hari ini saya bersuka cita dan bersyukur ada Bapak Wahyu Ilahi, ada Bu Hadasa, ya, dan juga Pak siapa tadi ya, Pak Kalam ya. Ya, oke. Dan saya ucapin banyak terima kasih Bu Uti sudah mengundang saya untuk hadir di channelnya Bu Uti. Kiranya kasih Kristus senantiasa melingkupi kita. Dan saya terima kasih hari ini Pak Wahyu Ilahi hadir ya sebagai mentor saya. Guru saya, haleluya. Ini saya benar-benar merasa diberkati. Ini ya di pertemuan sore hari ini kita ambil di dalam Yesaya 6